Assalamualaikum. Saya Riri, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sidoarjo. Saya akan menjelaskan tentang visi saya sebagai seorang guru penggerak melalui prakarsa perubahan Bagja. Visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berakidah mantap, berakhlak mulia, dan berprestasi optimal. Penjelasan komponen visi. Yang pertama, berakidah mantap, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, komponen visi berakhlak mulia, yaitu menggambarkan karakter profil pelajar Pancasila yang mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang ketiga, komponen visi berprestasi optimal, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis. Untuk prakarsa perubahan yang akan saya lakukan pertama kali adalah berfokus pada aspek kreatif dan berkebinekaan global, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki rasa cinta tanah air melalui pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saya memilih aspek kreatif dan berkebinekaan global? Karena saya melihat di sekolah saya banyak peserta didik saya yang tidak bangga dengan budaya di lingkungan dia sendiri. Mereka justru lebih bangga dengan budaya asing, sehingga melalui pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika diharapkan peserta didik mampu memiliki rasa cinta tanah air dan sekaligus karakter yang kreatif. Kreatif dalam konteks pembelajaran proyek kali ini, bagaimana siswa mampu mengajak para rekan sejawatnya untuk bisa mencintai budaya di lingkungan mereka sendiri. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya menggunakan prakarsa perubahan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali impian. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa zaman sekarang peserta didik lebih bangga dengan budaya asing? Yang kedua, bagaimana cara saya untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif dan memiliki rasa cinta tanah air melalui pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yang pertama, membaca berbagai literatur tentang pelaksanaan pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, melakukan observasi kepada peserta didik yang berisi pertanyaan tentang cinta tanah air. Yang keempat, berkoordinasi dengan rekan guru sejawat untuk mendesain dan merancang tentang pembelajaran proyek agar lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berhasil melaksanakan pembelajaran proyek? Yang kedua, bagaimanakah cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik? Yang ketiga, bagaimanakah cara menumbuhkan rasa kreativitas kepada peserta didik? Yang keempat, pembelajaran proyek seperti apa yang bisa meningkatkan rasa kreatif dan rasa cinta tanah air? Yang kelima, situasi seperti apa yang bisa meningkatkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa kreatif kepada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, mencari referensi sekolah yang berhasil menerapkan pembelajaran proyek, khususnya pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mencari literatur tentang cara menumbuhkan rasa cinta tanah air yang menarik kepada peserta didik. Yang ketiga, mengombinasikan berbagai macam budaya di Indonesia untuk dikemas secara lebih menarik. Mengombinasikan di sini adalah budaya khas di Indonesia bisa dikombinasikan dengan budaya yang lebih modern sehingga anak-anak cenderung tidak akan jenuh dan bosan. Yang keempat, berdiskusi dengan para fasilitator proyek untuk merancang bermacam-macam topik yang menarik agar peserta didik lebih tertarik. Yang kelima, menumbuhkan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah,
bagaimanakah perasaan yang timbul apabila peserta didik memiliki rasa bangga terhadap budaya sendiri? Yang kedua, kebiasaan baru yang akan timbul apabila peserta didik memiliki jiwa yang kreatif dalam membangun rasa cinta tanah air. Yang ketiga adalah, bisakah peserta didik saya untuk tetap konsisten mencintai tanah air mereka sendiri? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, mengajak peserta didik untuk senantiasa mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran proyek. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk berkampanye menyebarkan rasa cinta tanah air, baik dalam bentuk flyer maupun video. Yang ketiga, membuat lembar observasi peserta didik, ya hal-hal yang membuat bangga dengan bangsanya. Yang keempat, mengajak peserta didik dalam setiap pembelajaran, contohnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Prakarsa yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran proyek agar bisa berjalan dengan lancar dan maksimal? Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran proyek yang bisa mengasah daya kreativitas peserta didik dan rasa cinta tanah airnya? Yang ketiga, apakah target dari pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika ini? Yang keempat, apa saja produk atau tampilan yang akan mereka hasilkan dalam pembelajaran proyek? Yang kelima, bagaimanakah cara menjaga konsistensi daya kreatif dan rasa cinta tanah air peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran proyek? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan tim manajemen dan komite pembelajar di sekolah. Yang kedua, menentukan topik-topik kecil yang menarik. Yang ketiga, menentukan fasilitator pendamping pembelajaran proyek. Yang keempat, membuat modul proyek yang sesuai dengan tema yang akan disepakati. Yang kelima, mencari narasumber dan pelatih pendamping pembelajaran proyek. Yang keenam, memberikan reward kepada semua peserta didik dengan konteks cinta tanah air dan kreatif. Yang ketujuh, membuat kegiatan yang berkesinambungan dengan pembelajaran proyek Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, siapa yang akan bertanggung jawab memonitoring kegiatan pembelajaran proyek dengan karakter dimensi kreatif dan cinta tanah air? Yang kedua, siapa yang akan mengevaluasi hambatan dan solusi dari kegiatan tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab melakukan rencana tindak lanjut dari pembelajaran proyek yang sudah dilakukan? Yang keempat, bagaimanakah tolak ukur keberhasilan kegiatan dalam mewujudkan karakter kreatif dan cinta tanah air peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, membuat instrumen dan rubrik pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, merancang kegiatan yang berkesinambungan untuk dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, sering melakukan koordinasi dengan komunitas praktisi dan kepala sekolah. Yang keempat, mengajak BK untuk bersinergi melaksanakan kegiatan. Dan yang kelima, membuat jadwal proyek. Itulah tadi pemaparan dari visi saya sebagai seorang guru penggerak. Semoga menginspirasi dan membawa perubahan bagi sekolah saya dan sekolah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.